Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Neti, Bu Nini, Bu Mimin, dan Pak Ai, ada 4 orang yang hari ini bisa hadir. Tadi ada Pak siapa ya? Pak Asep kalau nggak salah ya. Pak Asep Sutariat eh, sudah masuk tapi keluar lagi nggak tahu kenapa. Terdengar suaranya Bu, Pak? Ada Pak. Jelas ya? Oke. Eh, nah itu Bu Nelly juga keluar lagi tuh. Kenapa? Dari sisi materi saya sudah menyampaikan tentang hal-hal yang diperlukan untuk catatan kuliah. Dan itu sudah diselesaikan pada waktu tanggal 8 bulan 4 kemarin, hari Sabtu sebelum kita masuk di kegiatan Lebaran, yaitu tentang eh, teori belajar menurut psikologi humanistik dengan teori belajar menurut aliran psikologi sibernetik. Nah, beberapa materi lain yang belum tersampaikan adalah tentang materi-materi yang nanti akan saya kirimkan melalui grup tentang siapa mendapatkan materi apa. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan tiap orangnya itu tugas untuk menyusun sama seperti minggu lalu Pak. Menyusun apa PPT dengan artikel ya. Gitu. Seperti biasa nanti dikirimkan via email supaya nanti saya bisa mengecek tentang materi-materi yang sudah dikirimkan. Khusus materi hari ini saya akan menyampaikan tentang namanya materi tentang creative development. Nah, salah satu dari materi tentang psikologi di program Pasca Sarjana Institut Madani Nusantara adalah tentang apa tadi? Kreatif. Creative development atau developing creativity. Mudah-mudahan bisa terlihat ya, Ibu Bapak. Oke, waktu kita tidak banyak, saya membatasi sampai dengan pukul 9 malam, karena tadinya harusnya sudah dari pukul 19.30. Oke, Ibu Bapak, developing creativity itu maksudnya adalah membangun kreativitas. Membangun kreativitas itu dimulai dari berpikir kreatif. Nah, ini perlu dipahami dulu ya. Kenapa kemudian berpikir kreatif itu penting buat kita dalam menjalankan pembelajaran dalam hal ini berbicara tentang psikologi pendidikan. Karena berpikir kreatif merupakan cara berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Baik dalam konsep, pengertian, penemuan, atau juga dalam bentuk karya seni. Jadi kreativitas itu memang dekat-dekatnya ke aliran-aliran seni. Ya. Nah, lalu menurut McKinnon menyatakan bahwa selain menghasilkan sesuatu yang baru, seseorang yang bisa disebut dengan kreatif jika memenuhi 2 persyaratan. Ya, McKinnon ini memiliki apa penjelasan bahwa kalau orang ingin disebut sebagai orang yang kreatif, dia harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama adalah bahwa sesuatu yang dihasilkannya adalah sesuatu yang harus dapat memecahkan persoalan-persoalan secara realistis. Termasuk berarti kalau persoalannya realistis, berarti yang dipecahkan adalah sesuatu masalah yang ada dekat dengan kepentingan manusia. Nah, lalu yang kedua, syarat untuk disebut seseorang itu berpikir adalah ketika hasil pemikirannya merupakan
upaya mempertahankan suatu pengertian atau pengertian yang murni. Maksudnya apa? Bahwa hasil pemikirannya itu sesuatu yang sifatnya original, bentuk original itu sesuatu yang belum pernah ada jadi ada, atau sesuatu yang baru dari yang ada. Seperti digabungkan jadi satu, atau dimodifikasi jadi yang baru, kan bisa begitu. Ya. Nah, mengapa kita harus berpikir kreatif? Termasuk juga kenapa kreativitas termasuk salah satu C yang terdapat dalam 4 C yang yang ada pada kategori pendidikan atau pembelajaran abad 21 selain collaboration atau communications dengan critical thinking, ya, termasuk kreatif. Kenapa kita harus kreatif? Jawaban sederhananya adalah karena kita selalu berhadapan dengan kehidupan yang penuh dengan masalah. Maka ketika kita banyak menemukan masalah itu, kita memerlukan ide-ide untuk mengatasi persoalan tersebut. Apalagi manusia itu selalu ingin mendapatkan kebenaran. Ya. Maka kita harus kreatif dalam mencari hal-hal baru untuk memecahkan masalah tersebut. Kenapa? Karena jika masalah itu tidak dipecahkan saat itu, nanti akan ada masalah-masalah lainnya yang mungkin jauh lebih besar dan lebih berat untuk dipecahkan. Kemudian yang kedua, alasan kenapa harus kreatif adalah persaingan yang tidak pernah berhenti. Dengan siapa? Boleh dengan diri sendiri atau mungkin juga dengan orang lain. Yang nyata-nyata orang lain justru kita menjadikan sesuatunya itu sesuatunya itu bisa dilakukan dengan benar. Maka persaingan itu akan selalu terjadi, ya. Lalu mengapa kita juga harus kreatif? Selain dua yang tadi, kita juga sering membedakan antara kita dengan orang lain itu adalah kita dalam mencari solusi atau dalam mencari gagasan-gagasan baru atau terobosan-terobosan baru dalam menjalankan tugas kita. Jadi, kalau Anda jadi kepala sekolah, Anda akan bisa bedakan mana anak buah saya, guru saya di tempat saya mengajar itu yang kreatif, punya solusi. Lihat dulu. Kalau tidak ada upaya untuk mau memecahkan masalah. Kita sendiri bisa bedain, Pak. Saya suka dia kreatif orangnya. Dia masih bisa tetap dalam keterbatasan. Oh, itu kan luar biasa. Kita harus Golden. Punya siapa? Punya saya. Suaranya nggak jelas. Alternatif. Bapak, hidup kita itu adalah masalah. Jadi kalau ditanya, apakah masalah itu? Masalah kita adalah kehidupan kita. Masalah, ya, karena kadang-kadang hidup tidak semudah ke Korea, Pak. Korea kan enak banget ya. Misalnya fasilitasnya, bahkan kalau dilihat laki-laki atau cewek glowing, Pak. Oke gitu, Pak. Ya, marupos gitu ya. Artis mah beda, Pak. Tapi apakah itu yang sejatinya atau yang senyatanya? Ternyata enggak, Pak. Ternyata enggak. Nah, apa yang membuat orang itu memiliki faktor yang bisa berpikir? Ini lagi kuliah. Karena seseorang itu memiliki kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu artinya kita tuh bisa menggunakan akal kita, otak kita untuk senantiasa memiliki kecerdasan yang bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengembangkan secara terus intelektualitas. Misalnya, bagaimana cara mengembangkan? Nah, kita harus mengembangkan intelektualitasnya. Pasti ada pertanyaan. Bagaimana caranya, Pak, agar otak kita berkembang? Bagaimana agar kognitif kita berkembang? Gampang. Apa? Berlatihlah berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan. Berlatihlah dengan masalah-masalah tertentu yang mungkin ada di bidangnya. Contoh, kalau anak pinter, Pak, dia kenapa bisa pinter? Karena banyak berlatih soal-soal baru. Gitu. Sebetulnya
itu adalah gambaran bahwa dalam kehidupan kita yang namanya manusia, kalau otak ini tidak ingin beku, maka otaknya harus terus dipakai. Gimana cara pakai otak? Dipakai mikir. Sementara kebanyakan orang itu nggak mau mikir, itu masalahnya. Terus saya nyalahkan otaknya, pada otak saya mah geus beku. Nyalahkeun otak beku. Benarkah otak itu bisa beku? Boleh jadi, Pak, kalau cara dipakai. Gitu. Nah, maka kalau kita ingin berpikir kreatif, yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah kemampuan kognitifnya harus terus dikembangkan. Lalu yang kedua, bagaimana cara bisa membuat kita berpikir kreatif? Adalah kita memiliki sifat terbuka. Sikap terbuka itu istilah lainnya open minded, Pak. Cara berpikir kreatif akan tumbuh apabila seseorang bersikap terbuka pada stimulus internal dan eksternal. Ingat, Pak, positif pada stimulus eksternal dan internal. Pasti ada pertanyaan. Pak, maksudnya kumaha sih cara berpikir kreatif itu akan tumbuh ketika seseorang bersikap terbuka terhadap stimulus internal dan eksternal. Contoh, Pak Ibu, di awal-awal kita bekerja, biasanya kan kita mengalami sindrom, mengalami trauma, ya. Apalagi kalau ceritanya belum pernah ngajar, sekalinya ngajar di tingkat SMA, deg-degan tuh, ya, deg-degan. Tapi kalau kita tidak apa sebutnya tuh tidak bersegera untuk belajar, kalau kita terus-terusan galau dengan keadaan, maka kita tidak akan pernah bisa berlatih menghadapi masalah yang lebih besar daripada itu. Jadi hakikatnya, kesikap terbukaan kita itu akan memperluas minat dan wawasan kita. Muncul orang mah teu bauan, muncul orang mah teu alergian, muncul orang mah bahasana ya gabres lah gitu, tapi tetap terbuka, Pak. Termasuk kalau ada kesalahannya tetap aja mengakui bahwa itu salah. Jangan sampai justru sebaliknya. Nah, coba saya mau tanya ke ibu-ibu nih, ke bapak juga nih. Dari gambar ini, coba, you should see a man face and also a word. Anda bisa melihat wajah seorang laki-laki dan juga sebuah kata. Kelihatan nggak, Bu? Ini ada wajah laki-laki, ada? Ada, Pak. Ada nggak? Ada. Ada, Pak. Oke. Tulisannya apa yang muncul, Pak? Liar. Biar Liar. Layar. Ulah liar atau Bu? Layar. Layar. Oh, itu layar bahasa Inggris. Layar, Layar. liar, ular, liar. Terima kasih. Nah, ular. jadi kalau begitu, Pak, Anda tidak menggunakan otak secara biasa, tapi Anda menggunakan rata-rata orang pakai otak. Kalau hanya Anda melihat begini, itu hanya akan Anda lihat wajah laki-laki pakai kacamata, kayaknya di malam hari nggak gelap. Dah aja gitu. Ya. Tapi kalau Anda kemudian rada mundur sedikit, kemudian lihat, jadi pertama saya tulisan liar. Nah, gitu. Nah, apa faktor penunjang yang ketiga? Pak, sangat luas ya, paling luas, paling besar di Turki. yang Luas namanya 3 bulan secara kognitif 41 km persegi ya, 41.000 km persegi. Jadi salah satu kota yang terbesar, salah satu kota yang besar di Turki, jumlah penduduknya adalah kira-kira 2 juta. Jadi dia 2 juta penduduknya terdiri dari 31 kecamatan ya, 31 yang ada tidak terganggu oleh situasi di luar sana. Dan yang ketiganya, bahwa yang terpenting ia percaya pada kemampuan dirinya. Ini faktor penunjang nih, sikap bebas, otonom, dan percaya diri. Jangan mau diatur-atur orang, ya, karena ternyata diatur-atur orang itu nggak enak, kecuali kalau memang diatur-aturnya sama yang lebih tinggi daripada kita. Nah, itu hanya masalah. Nah, apa cara mengembangkan kreativitas itu, Pak Ibu? Kenapa kita memerlukan kreativitas dalam mengajar kita? Ternyata jawaban pertama adalah bagaimana cara mengembangkan kreativitas? Motivasinya.
Artinya motivasi itu harus terus dijaga, dirawat, dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Ya. Ini dilandasi sejauh mana menginginkan perbaikan dalam hidup atau sejauh mana sedang mengalami kesulitan. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ada sebuah pendapat yang mengatakan begini. Manusia itu lebih sulit diuji oleh kekayaan daripada manusia diuji oleh kemiskinan. Luar biasa tuh kuatnya. Kalau dia itu bertahan dalam kondisi sengsara itu biasa. Tapi kalau dia bisa bertahan dalam kondisi yang hebat, mewah, terkenal, semuanya itu selebriti dan lain-lain, kira-kira gimana perasaan Anda? Dia ada motivasi, nggak ada gairah. Ya. Kemudian yang kedua, fokus pada peluang. Yang namanya fokus pada peluang, berarti kita mencoba untuk menghindari hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan peluang. Lalu yang ketiga, cara mengembangkan kreativitas adalah catatlah ide atau pemikiran yang muncul. Toh, ada lagi di WC, dapat ilham sesuatu, cepat-cepat buka buku diari. Tapi kalau misalkan chat ya, artificial intelligence, dan kita coba tanyakan kepada dia, apa kira-kira ide dari pemikiran yang baru yang tadi Anda temukan? Kalau ternyata Anda bisa lupa lagi. Nah, yang salah di antaranya adalah orang ada di rest area. Maksudnya gimana Pak? Oh jadi rest area? Ya, rest area itu nggak ada pulpen. Jadi ketika saya dapetin ide, saya susah nyatetnya karena dia juga nggak bawa pulpen, jadi nggak dicatat, repot. Oke, coba saya pengen kita lihat, carilah gambar kuda pada gambar di bawah ini. Ada nggak gambar kudanya Pak? Gambar Ada kuda. gambar. Oh gambar kodok yang Anda lihat. Iya. Kodok. Gambar Iya. kodok. Iya, Kodok. selita gambar kodok. Nah, Kodok, Pak. nggak ada gambar kuda, nggak ada. Belum kelihatan. Nih Bu, masih. Kodok dan kuda. Sebetulnya ini gambar kuda Pak. Di balik gambarnya ya Pak. Kan, Iya. nah tadi mah kia kan, Iya. 180 derajat, jadi kia tuh. Ada, hati-hati Bu. Dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, padahal itu adalah jawabannya. Hati-hati. Oke, bagaimana cara mengembangkan kreativitas? Cobalah melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Tadi 3 buah sudah dijelaskan ya. Motivasi, fokus pada peluang, mencatat ide pemikiran yang muncul tiba-tiba. Lalu ini, cobalah melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Tidak satu sisi saja. Ya. Maka kita perlu yang kelima adalah berpikir di luar kotak. Thinking out of the box. Anggaplah otak Anda itu boxnya. Maka Anda jangan ada di dalam kotak itu. Maka di box itu. Harus keluar dari situ. Itu ada teorinya yang kemudian menjadi film juga. Pernah difilmkan. Saya lupa penulisnya siapa. Judulnya apalagi saya lupa. Orang-orang dapat berbuka. Berpikir di luar kotak, artinya terbuka untuk Kiri di bawah, baru. namanya? Lalu terbuka Orang-orang membagi harus kasih sebagai berkat berusia, orang-orang yang berusia. Mereka berbuat. Ya. Oke. Itu cara mengembangkan kreativitas, berpikir di luar kotak. Belajarlah dari sejak muda, ya kayak kalau misalkan kita kegiatan kantor ya, ada outbound, contohnya di outbound itu kan ada permainan-permainan ya, yang permainan itu biasanya mengasah otak kita. Nah, udah tua aja kita seneng Bu, yang gitu-gituan, apalagi masih muda, kan? Supaya apa? Muncul kreativitasnya Pak. Nah, contoh coba lihat nih, bagaimana cara mengembangkan kreativitas? Bisa dilihat Bapak. Terdapat 4 buah jilid buku Shakespeare dalam rak buku.
ada seekor kutu buku berjalan dari halaman pertama jilid 1 sampai ke halaman 2 terakhir jilid 4. Halaman terakhir jilid 4. Yang ini ya, ke jilid 4. Sedangkan tebal buku itu 2 inci. Sedangkan tebal cover buku 1/6 inci. Pertanyaannya, berapa incikah kutu buku itu sudah berjalan? Nah, ini kayak tebak-tebakan receh ini. Tapi kalau misalkan dituliskan ku mahasiswa pasca dicantang tuh bener sob taruhan. Ngerti? Ya. Ini adalah bagian dari cara mengembangkan kreativitas. Kira-kira jawabannya apa, Bu? Pak? Ya, jawabannya ada. Bagaimana kira-kira? Gimana, Bu, Pak? Halo? Nggak tahu, Pak. Rewai Ayo atuh. Kasih Kalau suara. tebak-tebakan biasanya yang tahu jawabannya yang nanya, Pak. Nah, coba. Dua kali 4. Nah, ini Pak. Mana? Sudah ada jawaban? Sok, ayo nama kieu. Ai, ieu dipoto, Pak. Cekrek dipoto. Nah, oke, coba cari jawabannya tanya satu matematika, Pak. 8 inci, Pak. Nah, 4 kali 4 kali 2, 2 kali 4. Betul nih. 8. Ya, 13 inci kayaknya. 8. Sama 1 kali. Sama 1/6. Ini adalah bagian dari cara mengembangkan 10. kreativitas. Intinya mah kieu lah, Pak. Kalau Anda ingin lebih kreatif, maka selalu jangan dipakai diam. Jadi hakikatnya orang-orang dengan kemampuan kreativitas tinggi itu karena dia sudah makan garam kehidupan yang lebih banyak. Makan asam garam kehidupan. Asam garamnya sudah banyak dipakai. Oke, yang keenam, bagaimana cara mengembangkan kreativitas adalah mencoba untuk membuat hal aneh menjadi biasa dan hal biasa menjadi aneh untuk menghasilkan ide baru. Inovasi. Hal aneh menjadi biasa, hal yang biasa menjadi aneh. Gitu. Contohnya bagaimana? Anda pernah nggak menemukan ada sesuatu di apa ya? Kalau Anda sering nonton Indonesian Got Talent, Pak, di RCTI itu. Oh. Indonesia Got. Karena idenya itu ide sederhana, Pak. Tapi kenapa kemudian bisa terjadi? Seperti gimana caranya pakai kartu. Itu kartu kan gitu, Pak. Kadang-kadang kalau nggak pakai kartu HP, pakai kartu remi, kemudian pakai apa itu? Topi gitu ya, pakai jas. Ada juga yang biasa nggak pakai jaket, nggak pakai jas, Pak, tangan kosong. Tapi semuanya di sini kalau diginiin semuanya keluar kartu, Pak. Kan kegarti. Aneh cek kurang mah. Tapi bagi dia mah justru membuat sesuatu yang biasa jadi aneh. Oke, lanjut. Yang ketujuh adalah mengembangkan dan adaptasi ide dari lebih dari satu. Jadi artinya kita terus bisa mendapatkan kreativitas kita itu ketika kita terus-terusan tidak berada di satu tempat, tapi terus bergerak dan bergerak. Kemudian yang Cari keempat, ilmu teknologi. mengembangkan kreativitas itu adalah katakan berulang-ulang solusi yang diharapkan dapat
meresap ke dalam pikiran bawah sadar kemudian rileks. Yang sering diomongkan itu solusinya Pak, jangan masalahnya. Contoh ya orang kena masalah. Aduh aing mau kumaha sih si anu teh datang-datang buruan-buruan jadi riweuh ya gitu. Terus pikiran eta Pak. Ah, goreng Pak. Tapi pikirkanlah solusinya. Supaya apa? Supaya bawah sadar kita tidak tegang menghadapi banyaknya masalah. Ya. Dan yang ke-9, buatlah langkah berani. Termasuk kalau misalkan dalam hal pengajaran, Pak. Anda mengajar jadi guru. Ya, jadi guru nih. Guru biasa-biasa mah banyak, Pak. Sekadar dia masuk ke kelas, isi absen siswa, kemudian dia menyampaikan gagasan sedikit, terus pulang. Bisa aja, Pak. Gampang. Ya. Nah, tapi Anda harus punya dong pemikiran ekstrim di luar dari hotel, di luar dari kebiasaan-kebiasaan yang muncul itu. Maka kenapa kemudian rata-rata orang mengidentikan kalau ketemu hal baru itu dengan lampu yang kemudian nyala gitu. Karena mungkin otaknya tuh kalau jika lampu parem wae Pak, karena pernah dipakai. Berarti harus ada langkah-langkah baru yang dimulai. Olahraga bagian dari cara kita hidup sehat, di samping juga justru untuk menjaga kebugaran badan agar kreativitas juga tidak hilang. Maka jangan ditunda lagi Pak. Mulailah dari sekarang. Apa yang dimulai dari sekarang? Maksimalkan otak kita dalam menjalankan kehidupan ini supaya dia mendapatkan porsi yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas otak. Gitu. Karena jangan sampai gini Pak. Ada orang kata usia saja baru kemudian merasa dihormati, dia jadi pejabat, itu kadang-kadang minculak Pak. Ya, tidak tahu sejarah biasanya. Dia tidak mau dengarkan orang lain. Bahasanya sekarang saya yang berkuasa, jadi gimana saya aja. Oh, salah banget. Salah. Nah, bagaimana cara mengembangkan kreativitas di samping tadi yang 8 dan 2 tambah 8 berarti 10 buah tips ya untuk bisa mengembangkan kreativitas. Nih, sekarang dilihat di sini. Color in this sentence example. Newspaper editors decided to go on strike. Red. Nah, ini maksudnya ditulis angka red. Ya. Jadi artinya jangan sampai kita terjebak dengan kalimat, tapi harus dijebak adalah dengan warna yang ada di sini. Ya. Cara mengembangkan kreativitas berikutnya bahwa manusia adalah unik, setiap orang bebas dan dapat mengembangkan caranya sendiri untuk menjadi kreatif. Ya, orang bebas. Ya. Nah, pertanyaannya, ketika kita akan menjadi orang yang kreatif, kita mendapatkan masalah dalam kreativitas itu. Kira-kira manusia wajib atau perlu berhenti atau jalan terus? Terus. Jalan terus atau maju sendiri? Jalan terus. Kira-kira gimana? Halo? Jalan terus. Nah, kedengaran suaranya Pak? Jalan terus. Jalan terus. Kenapa jalan terus? Ya, karena kehidupan akan terus berjalan walaupun kita berhenti. Sementara kita itu selalu mengexcuse Pak, selalu mentoleransi ketika ada perilaku seperti itu. Padahal nggak boleh. Ya, otak kita itu harus tetap berjuang. Makanya Bapak Ibu, jihad fisabilillah ketika kita belajar itulah cara bagaimana kita mengembangkan diri agar menjadi lebih baik. Betul. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu kreativitas? Silakan. Di Indonesia pada yang jantan yang terkenal ya, zaman sebelum Masehi juga kuliah tambah dari zaman. Keluar pas suaranya mati dia Ada Bapak. suaranya. Mic-nya dimatikan Bapak.
Pak, ada suaranya. Mic yang bapaknya Suaranya, dimatikan Pak, itu. kedengaran. Mic-nya dimati. Yang bapak mati nih. Nah, itu hidup lagi. Sinyalnya. Nggak susah, di chat aja nulis Pak pertanyaan. Nanti saya baca. Kan? Nggak terisi Pak. Apa perintahnya? Pak? Suaranya nggak kedengaran Pak, perintahnya barusan yang terakhir apa? Nggak kedengaran yang terakhirnya Pak. Perintahnya apa barusan? Mungkin ada pertanyaan yang disampaikan. Oh. Oh. Ya. Yang terpenting dalam motivasi penyadar diri atau bagaimana? Biasanya motivasi itu kan keluar akibat ada sesuatu yang dibutuhkan, Pak. Ya. Kebetulan makalah saya adalah mengenai hubungan motivasi dan pengembangan diri gitu. Maka pertanyaannya yang penting itu keperluan diri atau harus dimotivasi dulu, Pak? Pak Asep, di saya sekarang lagi ada pengajian, suaranya sampai ke kamar nih. Oh gitu. Iya. Pak Asep itu bilang aja ngeblank saya. Tulis aja. Gitu. Nanti Anda pasti dengar suaranya. Ya. Apa bisa bunyi? Ya. Mungkin faktor cuaca yang hujan, jadi pembicaraan kurang begitu jelas Pak di sini. Penyebab tidak muncul. Halo? Suaranya putus-putus. Apa usia? Tampaknya dengan pertambahan usia. Tapi bukan berarti jadi pikun. Kalau pikun beda ceritanya, Pak. Ya. Ini ceritanya tentang bagaimana otak manusia itu sebenarnya perlu dilakukan proses yang sifatnya terus berkembang. Berkembang itu gini maksudnya, Pak. Contoh nih, kalau misalkan Anda berusia 65 tahun dan sekarang pensiun, tapi ditakdirkan Anda punya badan sehat, kira-kira apa yang harusnya Anda lakukan di usia tua? Apakah Anda mengejar obsesi yang tidak pernah tergapai ketika muda, contoh jadi atlet, jadi karena sekarang banyak waktu luang jadi atlet? Enggak juga. Kenapa? Nah, karena secara fisik juga sudah beda. Nah, ketika bisa kreativitas, orang-orang tua itu sebetulnya lebih banyak lebih lama dari kita. Kamu tidak berinteraksi dengan lingkungan. Ya. Hari untuk si pemegang rumah. Loh, gitu Pak? Iya. Karena apa? Karena orang-orang yang tidak mengembangkan kemampuan nalar kognitifnya, dia tidak akan secara mudah menemukan solusi ketika ada masalah sendirian. Oh. Ini contoh Pak, contoh. Kalau di rumah suami lebih banyak ngasih kewenangan istri untuk ngatur rumah. Sakalina istri nakir terus ayeuna kurang Butuh. pengen tahu ini loh posisi mana, lokasinya di mana, toplesnya warna naon, contohnya gitu Pak ya. Tapi
Aing pemajikan di mana sih pendidik saya bisa orang terek masak mie contohnya. Abang kan dia tidak terbiasa menemukan hal baru gitu. Harusnya kan ini Pak, lamun hayang ngemih lah di tanya kudu nama Pak. Udah berenang terbatas waktu perempuan. Nah, gitu. Tapi sakalina butuh kurang nu nyarekan Pak ambek lalaki teh. Nah itulah watak apa? Watak kerasnya laki-laki itu Pak. Disalahkan. Itu otak mau tidak mau. Ya. Itu terjadi Pak. Oke. Apakah faktor dari menurunnya berpikir itu juga menjadi salah satu cara menjadi salah satu alasan kemudian kreativitas jadi tidak muncul? Boleh saja Pak. Kalau orang yang sudah maaf ya sudah tua di atas umur 80 tahun atau 70 tahun, ya kan hopeless Pak. Harusnya nggak ada yang harus dipikirkan lagi kecuali persiapan dia sebelum meninggal. Jadi akan aneh kalau Anda temukan ada orang usia 60 tahun, contohnya usia mau pensiun gitu ya, itu malah jadi mikir macet Pak. Mikir macet. Jadi loba nimbulkeun masalah akhirnya. Alangkah nyanu contohnya Pak, kan rame-rame aduh. Padahal dia larang Pak, tapi masalahnya lain masalah larangan atau tidak. Tapi ini masalahnya norma. Gitu Pak. Ya tapi terserah lah. Kira-kira dikawin bener mah gitu. Ya, ya. Mulah, Pak. Jadi PBS Pak. Terang tuh PBS Pak. PBS singkatan Pak. Pibanguseun. Nah, maksudnya gimana Pak Pibanguseun teh? Ya artinya selalu melakukan hal-hal yang tidak biasa hanya karena mencari sensasi. Ya itu Pak. Paham ya maksud saya? Dia pengen hal, hanya pengen bahwa dia diakui keberadaannya karena dia punya kemampuan berfoto dengan artis nanaona Pak, capek-capek. Ya. Oke. Ada lagi? Ada Pak. Halo, Pak Waalaikum. Yudi, ada pertanyaannya Pak. Halo Pak Dokter. Yang ditulis Halo, halo. Ya, sopan. saya Pak di chat biar saya lebih bisa langsung baca. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum. Itu yang sudah Pak dicek Dokter. di Pak Ayi Pak. Oh, Pak Daud silakan Pak Daud. Pak. Ya, selamat berkuliah bersama-sama. Saya ini dari Turki Pak, belajar jauh-jauh lah kuliahnya. Anda terdengar di luar ramai banget nih Pak. Ya. Oke, saya ingin nanya bagaimana cara mengatur ritme menjaga semangat Pak, biar bagaimana semangat itu bisa terjaga gitu. Kadang kan kita akan naik turun, wah sekarang semangat, kadang-kadang tidak. Jadi pada target itu tidak tercapai karena ritme itu yang tentu belum mampu Pak, untuk kita. saya nggak dengar nih Pak. Pak Daud ditulis, Pak Daud ditulis. Oke, siap. Itu mungkin Pak sementara ya. Oke, kita tulis. Aslinya saya sama sekali nggak. Ini lagi ngaji Pak, ngaji Quran. Duh. Nah, Ya berkah Pak. Saya Pak ngawas Quran. Kalau iya, kalau yang saya kedengaran nggak Pak? Bentar Pak, bentar. Saya kedengaran nggak? Ini masih ramai nih. Kedengaran nggak? Yang saya kedengaran nggak? Silakan Pak. Yang saya kedengaran nggak Pak? Halo. Pak Daud diulang deh Pak Daud. Halo, nggak kedengaran katanya. Ini Pak barusan Pak Daud nanya, Pak Daud barusan nanyanya Pak Dokter bagaimana cara menjaga ritme motivasi gitu ya, menjaga semangat gitu Pak Daud. Ya betul. Pak, kasih jawab pertanyaannya. Bagaimana cara menjaga kalau bahasanya mungkin ya semangatnya bertahan gitu. Ya, betul. Gimana Pak Dokter? Pertama Pak, kalau saya melihat dari berbagai referensi Pak, yang namanya menjaga ritme motivasi itu ada banyak Pak. Pertama, tetaplah fokus pada tujuan. Nah, ibaratnya kata Anda mau pulang ke rumah,
hujannya tuh ada gede lagi. Kalau Anda nggak ingat bahwa tujuan Anda mau pulang ke rumah, Pak, Anda bakal ngendong, Pak, di kantor, mau di sekolah, atau di toko tempat Anda berlindung. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya tetap ingat karena tujuan saya harus pulang, gitu. Maka hujan-hujannya ke gue di Pak. Oh, Fokus ya. Berbagi tugas, Pak, untuk menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi kalau misalkan Anda dapat tugas yang besar, Pak, kamu sampai kebijakan kabeh ya iyalah, ibaratnya Anda kudu mindahkeun batu bata sagunung, Pak, diambil kabeh gempor, Pak. Apa yang perlu dilakukan? Anda bagi-baginya menjadi yang lebih kecil. Kadangkala tugas besar itu dapat terasa sangat menakutkan, Pak, sehingga menurunkan. Oleh karena itu, maka cobalah untuk membagi tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah. Kalau misalkan Anda sebagai kepala sekolah, Pak, tidak perlu semua pekerjaan Anda kerjakan sendiri. Repot, Pak. Kemudian yang kedua, mencari sumber-sumber inspirasi, Pak. Ya, siap, healing ya. Peluang Biar tidak jenuh. video motivasi, membaca buku, atau ya ikut media sosial artis ataupun juga motivator ulung, kan bisa, Pak, yang bisa memberikan semangat baru. Itu yang ketiga. Ya. Pak, ini juga jangan istirahat yang cukup. Kadang-kadang itu dapat menurunkan motivasi, Pak. Aduh, capek, karena kurang sare, bagadang terus, serius, Pak. Pastikan untuk memberi diri Anda kesempatan beristirahat untuk merefresh kembali otak dengan tubuh kita. Dan yang kelima nih, Pak, berikan penghargaan untuk diri sendiri. Siap. Sehingga gimana? Memberikan penghargaan pada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan itu dapat membantu meningkatkan motivasi, Pak. Misalnya, Anda bisa memberi diri sendiri hadiah kecil atau mengambil waktu untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Contoh pegawaian beres ya, aduh sekarang ngeunah lamun minum es krim ya. Nah, minum es krim itu penghargaan terhadap diri kita. Siap. Reward pada diri gitu. Ya, siap. Hal-hal yang menjadi kesenangan kita ketika kita selesai mengerjakan tugas. Tugas nggak masuk. Nampak, jangan terlalu diri sendiri. Terkadang kita itu dapat terlalu keras terhadap diri sendiri dan menuntut hasil yang terlalu tinggi, misalnya perfeksionis gitu, itu bisa menurunkan motivasi, Pak. Cobalah untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri dan belajar untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan bertumbuh, Pak. Kan kita rata-rata lamun dapat kegagalan pasti melehoi, Pak. Gagal. Betul. Nah, yang ketujuh nih, yang terakhir dalam kepentingan kita menjaga mana agar motivasi ya padam atau ritme motivasi itu tetap terjaga. Jangan takut meminta bantuan. Jika Anda merasa sulit, jangan takut apa, Pak? Jangan takut untuk meminta bantuan dari kawan, kolega, teman. Mereka itu bisa memberikan masukan kepada Anda agar Anda tetap mendapatkan dukungan dan motivasi agar Anda terus bergerak maju. Jadi itulah 7 hal yang menurut saya bisa Anda terapkan karena ini gampang dan sekali untuk berangkat. Motivasi jangan sampai melemah. Jaga ritme, semangat. Demikian Pak Daud. Siap. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga Bapak juga sehat selalu di sana. Maaf tadi saya lambat masuk di perkuliahan ini lagi dalam perjalanan menuju kota Kenyah, Pak, di Turki. Kita ingin lihat daerah pegunungan dan hasil pertanian terpadu di wilayah ini. Mudah-mudahan apa yang saya pelajari atau temui di Turki ini bisa menjadi bagian dari sebuah ilmu untuk saya juga untuk yang lainnya di kita di Indonesia.
Silakan yang lain lanjut, barangkali ada pertanyaan. Yang Pak Ai nanyanya itu ada di obrolan. Suara Pak Dokter nggak Bu Neni keluar mungkin lagi. dari Pangalengan. Atau Bu Neti dari Alitifak. Ada suaranya, Pak. Ada suaranya sekarang? Halo? Ada sekarang. Ya. Ada. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketiadaan motivasi dan juga kreativitas seseorang. Ya. Oh, ya Pak. Rutinitasnya monoton, Pak. Nah, ini. Oh, Rutinitasnya monoton. Jika seseorang terus-menerus rutinitasnya monoton ya. melakukan hal yang sama setiap hari, itu tanpa adanya variasi atau tantangan baru, maka akan sulit bagi mereka untuk berpikir secara kreatif. Jadi memang diperlukan cara-cara baru untuk menyelesaikan apa yang kita kerjakan. Contoh yang paling sederhana gini, Pak. Ini kejadian ke diri saya, Pak. Saya itu banyak belajar dari tentang Excel. Excel itu saya belajar tanpa saya beli buku dan lain-lain. Itu ternyata banyak sekali manfaatnya, Pak. Jadi tiap hari itu selalu bertambah kemampuan-kemampuan baru. Kenapa? Karena belajar. Kalau ngandelin dari aktivitas rutin ya kita nggak dapat apa-apa, Pak. Ya, oke. Nah, kemudian tekanan dan stres, Pak. Tekanan atau stres. Tekanan dan stres dapat berlebihan. Itu tekanan atau stres yang berlebihan itu dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berpikir secara kreatif. Ada dalam tekanan selalu injury time, lalu deadline gitu ya, waktunya terlalu pokoknya selalu diminta tepat waktu contohnya. Itu pasti akan membuat orang tidak kreatif. Walaupun bagi sebagian orang seperti hanya wartawan mengejar deadline itu membaca dan mengenali, itu lain lagi ceritanya. Ya. Oke, lalu yang ketiga, kurangnya waktu luang. Ini biasanya faktor yang memunculkan ketidakkreativitasan itu juga. Jika seseorang itu sibuk dan tidak punya waktu luang yang cukup, maka akan sulit bagi dia berpikir secara kreatif dan inovasi. Nah, yang keempat, ini rendahnya tingkat motivasi. Jika seseorang tidak termotivasi untuk mencoba hal-hal baru dan tidak memiliki minat dalam hal memicu kreativitas, maka kemungkinan mereka akan dapat menghasilkan ide-ide baru. Ya. Kemudian, lingkungan tidak mendukung. Nah, ini juga bisa jadi faktor, Pak. Kenapa tidak munculnya kreativitas? Jika seseorang berada pada lingkungan yang toksik, yang tidak mendukung kreativitas, toksik itu racun, Pak, maksudnya. Seperti lingkungan yang otoriter, toksik, cenderungan untuk menolak ide baru, maka ini dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berpikir secara kreatif. Tuh, jadi paling tidak ada 5 buah cara untuk bagaimana kita tahu tentang apa faktor-faktor yang bisa membuat kreativitas kita tidak berkembang, ya. Oke. Begitu. Ada suaranya Kang Ayi. Pak Ayi, kedengaran suara saya, Pak? Pak Ayi justru nggak ada suaranya, Pak. Pak Ayi, suaranya dimatiin apa gimana tuh? Suaranya unmute, Pak. Mikrofon Pak Ayi tidak dimatikan, tapi nggak keluar suaranya Pak Ayi. Oh iya. Kenapa tuh? Ini sinyal atau jaringan? Jaringan biasa. Please, Pak Ayi, speak. Oh, toh, Pak Ayi.
Suaranya Pak Haji tidak ada, Kang Asep. Yang tadi ditulis tadi. Oke Pak, Bu, mungkin saya cukupkan dulu sekarang sesi ini tentang materi kreativitas. Nanti saya akan kirimkan juga untuk apa hal-hal lainnya yang mudah-mudahan nanti karena ada beberapa sesi lagi untuk diskusi yang belum dilakukan untuk sesi kedua setelah UTS. Iya Pak. Saya juga nanti akan kirim untuk UTS, ditunggu saja lah. Ya. Halo Pak. Ya. Pak, halo. Pak Dokter. Ya Bu. Halo. Saya udah ngirimin itu kan ya. Udah ngirimin presentasi sama apa? PT. PPT sama apanya ya? Sama wordnya. Artikel. Sama artikelnya. Berarti Ibu siap-siap aja minggu depan yang belum tampil ya. Minta dicek dulu aja. Ya, boleh. Ibu Iyana ngirimnya Japri atau ke grup? Kan ke ini ke Yahoo yang Bapak, ke Yahoo. Ke web. Ke email. Ke email. Konfirmasi. Oke, siap Bu. Ini juga ada komentar dari Ibu Net. Akan berkomen. Sampaikan karena saya besar menikmati otoriter. Siap juga Bu ya. Tapi Ibu tetap bisa bertahan, itu luar biasa. Setiap kita mau mengembangkan kreativitas atau menyampaikan ide-ide yang sudah patahkan duluan. Jadi akhirnya kita malu. Ya. Makanya yang paling penting Bu, motivasinya harus besar dalam tumbuh dalam diri kita. Jangan tergantung pada lingkungan. Ya. Jadi kata kuncinya itu Bu, jangan tergantung pada orang lain. Saya punya prinsip begini Bu, tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan sampai pernah berharap kita dibantu oleh orang lain. Jangan berharap. PHP, jangan PHP. Harapan palsu lah. Tapi tetap Pak, kita butuh sama manusia Pak. Itu Pak. Tapi kita tetap. Makanya Pak, dalam konteks ini kita memerlukan, kalau dalam istilah Quran mah itu butuh mentor Pak. Mentor itu siapa? Guru kita Pak sebenarnya. Makanya dalam punya gurunya perlu pilih-pilih Pak. Guru-guru siapa yang bisa membuat kita tetap termotivasi, memberikan semangat, memberikan ilmu yang bermanfaat, mengarahkan kehidupan kita, itu guru Pak. Makanya Anda nanti bisa lihat guru itu ada dua jenis Pak. Ada guru profesi, ada guru hakiki. Kalau guru profesi, dia hanya sebatas ngajar sesuai dengan posisi ya selama dia bertugas saja. Dan juga sebagai keseharian aja, menjaga rutinitas doang gitu. Tapi kalau Anda guru hakiki, Anda tetap bisa dilayani pada saat Anda membutuhkan, walaupun tidak dalam ikatan dinas. Makanya Anda harus punya orang-orang yang berikan gambaran kehidupan yang sebenarnya. Karena dia yang akan membukakan pintu-pintu. Kan dalam kaidah-kaidah di tasawuf itu sering diomongkan begini Pak. Orang yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Nah, khawatir justru orang yang tidak punya guru itu berguru pada sesuatu yang salah kaprah. Betul kita butuh manusia Pak. Tapi siapa manusianya? Harus ada kriteria juga. Makanya Anda harus sangat berhati-hati dan jangan terlalu mendengar ocehan, omongan orang yang kira-kira menurunkan semangat Anda. Oh ya. Oke deh. Siap. Nggak ada komentar lagi? Siapa nih? Setuju. Aik. Kreatif Kondisi itu lapangan kan seperti gitu. Kesimpulan yang saya ambil dari Bapak itu, ya Pak, kalau kreatif itu
boleh Pak ambil kesimpulan dari kreativitas. Mungkin ada gen yang turun secara DNA. Pak. Itu bisa jadi Pak. Karena segalanya bisa mungkin. Tapi yang paling penting adalah kita harus memakai semua kemampuan dan juga kompetensi kita itu dalam urusan-urusan yang sifatnya real. Einstein itu pernah mengatakan begini Pak. Kesuksesan itu adalah 99% keringat dan 1% membahasa orang ayo nama berenangnya Gen. apa target apa sebutnya tuh ya keturunan lah gitu intinya mah. Jadi kesimpulannya kalau kita ingin berhasil 99%-nya harus berkeringat Pak. Harus dilatih Pak. Enggak mau. Ya. Kalau enggak berkeringat Pak, riuh Pak. Ya. Oke. Harus berusaha Kang Ayi. Ya, berusaha. Berjuang keras, jungkir balik baru. Hal yang paling mempengaruhi yang saya rasakan faktor lingkungan. Jadi jangan terpengaruh lingkungan lah kalau menurut saya Pak. Karena lingkungan itu sifatnya netral Pak. Saya kasih tahu. Betul. Sifatnya netral. Lingkungan yang buruk atau yang baik itu netral aja ke kita Pak. Contoh nih gini, saya kasih tahu ya. Saya sering memberikan contoh ini kepada siapapun yang berharap saya bercerita tentang masalah lingkungan. Pak, kalau di waktu normal, saya berangkat kalau dari Sukabumi ke Bandung, itu dengan macet sana-sini Pak, dari pukul 5 subuh, itu sekitar 4 jam baru nyampe Bandung Pak. Dari rumah ya. Karena baru masuk Sukalarang saja di Sukabumi, itu sudah macetnya hampir setengah jam. Nah, kalau misalkan saya tidak mengindahkan lingkungan, artinya saya bodoh amat dengan lingkungan, maka saya akan tidak melihat lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh. Jadi kalau misalkan saya perjalanan 4 jam dari Sukabumi ke Bandung, sementara saya butuhnya 2 jam, apa saya bisa nyalahkan lingkungan, Pak? No. Iya gara-gara Pati yang gubernurna ya izin nyian pabrik jalan jadi macet dasar goblok bupati itu dasar gubernurna liar contoh Pak. Apakah itu bisa menyelesaikan masalah Anda dengan macet? No. Maka yang Anda harus lakukan adalah kalau Anda ingin contoh di Tungguan Kuridwan Kamil jam 7 pagi Pak. Ya berangkatnya ulah jam 5 pagi Pak di Sukabumi Pak. Kudu jam 1 penting lamun perlu ngendong Pak gitu. Ya Pak karena ngendong tidak tahu lingkungan sekitar kita. Saking netralnya. Jadi lingkungan itu sangat tergantung pada kita. Jadi jangan sampai kita menyalahkan lingkungan hanya gara-gara lingkungan ini gara-gara saya di sini sih jadi saya begini. No. Enggak betul. Kita itu bisa nggak mengalihkan arus lingkungan? Bisa. Caranya gimana? Kita jadi pemimpin dulu, Pak. Kita menciptakan lingkungan kalau jadi pemimpin, Pak. Kenapa? Karena two wrongs do not make a right. Dua kesalahan tidak akan jadi satu kebenaran. Tapi dua keranjang kebenaran akan kalah oleh segenggam kekuasaan. Jadi kalau Anda ingin kebenaran ditegakkan, peganglah kekuasaan. Karena kekuasaanlah yang akan membuat keadaan lebih baik lagi. Itu Pak. Panjang lebar Pak kayak itu tadi inti nama. Wah. Nanti penting Pak jadi pemimpin ini. Penting Pak. Wajib Pak. Bahkan tidak ada satu urusan pun hatta urusan masalah agama itu semuanya urusan politik Pak. Arek nangtukeun berangkat haji mayar sabaraha tanggal sabaraha kumaha keputusan DPR Pak. Iya, politik. Itu politik ada. Makanya jangan a priori dengan memilih pemimpin Pak. Mau enak milih PSKAD ulah salah pilih. Pilih aku. Alah maksudnya Pak milih saha atuh eta modalin waktu. Ya. Anda kan sudah lebih cerdas dari saya, tahu siapa yang ya, bukan hanya persoalan. Oke Bapak Ibu,
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Ya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Nanti siap-siap saja yang presentasi, yang belum, dan juga nanti akan ada sesi kedua diskusi untuk mereka yang sudah. Jadi ada 2 kali. Oke. Kalau pilih yang baik yang benar. Ya, oke lah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wal muwaffiq ila Ya, aqwamit thoriq. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi